Masjid Agung Pondok Tinggi. Masjid Agung Pondok Tinggi merupakan masjid kuno yang memiliki nilai sejarah. Terletak di Desa Kelurahan Pondok Tinggi, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Masjid Agung Pondok Tinggi merupakan cagar budaya Provinsi Jambi yang patut dilestarikan karena pada setiap dinding memiliki ukiran dengan makna yang tersirat. Ukiran-ukiran tersebut juga merupakan salah satu gambaran dari kelinci, yaitu memiliki makna anak di pangku, ponakan dibimbing. Pada sejarahnya, Masjid Agung Pondok Tinggi tidak memiliki paku saat dibangun karena menggunakan bandul sebagai penguatnya. Masjid Agung memiliki luas wilayah dengan 42 meter dikali 42 meter. Sementara untuk luas bangunan masjidnya sendiri yaitu 29 meter dikali 29 meter. Masjid Agung Pondok Tinggi ini didirikan pada tahun 1874. Jadi sekarang sekitar 140 tahunan lebih lah. Jadi masjid ini dibangun dengan masa pondoknya bergotong royong. Waktu itu masyarakat penduduk wilayah Pondok Tinggi itu sekitar 90 kakak. Jadi 90 kakak itulah bermusyawarah gimana caranya kita bisa mendirikan sebuah bangunan untuk tempat ibadah. Jalan Bareng-Buluk itu kita bangun aja sekarang masjid kan. Maka orang itu bergotong royong lah. Waktu itu kan kayu juga di daerah Pondok Tinggi masih banyak sekali kan kayu-kayu besar. Jadi orang itu sekali seminggu 2 kali bergotong royong menarik kayu itu dengan tengah sendiri keadaan kayunya kayak gini besarnya kan. Waktu itu bergotong royong mengambil kayu dari perbukitan sekeliling Pondok Tinggi ini. Dan sudah bermufakat maka tanggal 1 Juni 1874 mulai didirikan masjid. Dan keunikan masjid ini sudah didirikan dengan mempunyai saka guru 4. Ini bikin saka gurunya 4 yang besar nampak. Yang saka guru yang 4 ini ya. Ini 1 2 3 4. Bahkan saka guru ini melambangkan ada istiadat yang ada di Pondok Tinggi ini. Sebab di Pondok Tinggi ini ada 4 suku. Pertama suku Rio Mandaro, suku Rio Sengaro, suku Rio Pati, suku Rio Mandaro, dan suku Rio Temenggung. Jadi orang itu memperfakat dengan bangunannya dengan 4 suku karena sukunya ada 4. Juga setiap antara suku antara tiang-tiang 4 ini ada juga kolam-kolam kotaknya nih. 1 kan kotak itu 2 3 4. Nah itu ada kotak-kotaknya di atas 4 ini ya kan. Nah itu orang itu 4 suku itu bermufakat di situ. 4 suku mana sini suku Rio Temenggung, mufakat sini Rio Pati, situ Rio Sengor, situ Temenggung, jadi berpisah-pisah. Nanti sudah bermufakat lalu itu kumpullah di tengah sini. Makanya pucuk 1 itu kepemimpinan di Pondok Tinggi ini Ketua Lembaga Adat. Jadi asal muasalnya ini didirikan tahun 1874 sebelum tahun 1950.
2023 masjid ini masih bernama Masjid Pondok Tinggi. Masjid Pondok Tinggi pada tahun 1953 kebetulan waktu itu di Pondok Tinggi ini Pulau Jambi ini masih wilayah pesisir selatan. Jadi kebetulan waktu Presiden Republik Indonesia Bung Hatta berkunjung ke Kerinci sambil meresmikan masjid ini. Ada pesan yang pertama, pesan beliau itu untuk tidak menutup bagian atas lotengnya semua. Nah ini kan di atas kan tidak ditutup semua kan, jadi biar nampak keaslian kayu-kayunya tuh. Nah, jadi apa maksud beliau tidak boleh menutup itu semua untuk bahan penelitian generasi yang akan datang. Nah generasi berikut sekarang ini kan kalau ditutup semua kan tidak nampak keaslian kayunya kan, makanya dibuka itu lagi. Jadi yang pertama sebenarnya, yang kedua yaitu meresmikan Masjid Pondok Tinggi ini. Tadinya Masjid Pondok Tinggi mereka semua jadi Masjid Agung Pondok Tinggi. Masjid Agung Pondok Tinggi. Dan juga Masjid Pondok ini mempunyai 4 jurai. 4 jurai itu kalau masjid-masjid lain itu bangunannya kan seperti kubah-kubah biasa. Kalau ini tidak mempunyai 4 jurai. 4 sudut. 4 sudut kan 3 tingkat, mempunyai 4 sudut, tingkat 1, 2, 3. Nah, itu kepemimpinan atas istiadat Pondok Tinggi. Kalau jurai itu melambangkan kepemimpinan Pondok Tinggi dipimpin dalam 4 suku tadi, termasuk suku Rimondaro, Sengaru, Mendaro, Pati, Temenggung itu mempunyai 4 sudut, dan juga itu mempunyai anak buah lagi namanya Nenek Mama. Nenek Mama itu di atasnya Imam Begawe. Melambangkan itu semua, makanya dibikinlah suatu pemufakatan sampai sekarang juga kepengurusan ada istiadat Pondok Tinggi ini ditentukan oleh Nenek Mama. Jadi yang berkuasa di Pondok Tinggi itu masih Nenek Mama. Nanti apa keputusan Nenek Mama itu baru disampaikan kepada lembaga adat. Nah, jadi ini mesin dibangun tahun 1873, era pas 1874, dirikan bergotong royong dan juga keunikan sangat luar biasa. Nah, kita perhatikan kalau kayu-kayunya yang sopos tiang gurunya ini, tiang-tiang di dalam masjid ini semua itu persegi 8. Seginya segi 8 ini kayu. 8 segi dibikin 8 segi semua. Nanti di tengah keterangannya 8 segi itu adalah 8 larangan yang ada di wilayah Pondok Tinggi. Ya, ada larangannya itu nanti ditulis di tengah. Juga ukiran ini kebanyakan ukiran kalau paku kaca belimbing itu peribahasa orang Pondok Tinggi. Kalau paku kaca belimbing anak di paku keponakan di itu artinya. Kalau boleh tahu apa benar Bapak Masjid Agung ini? Betul sekali. Memang benar sekali. Masjid Agung Pondok Tinggi ini keunikannya lagi dibangun tanpa menggunakan paku. Nah, waktu itu memang belum ada paku, entah gimana, kurasa belum ada paku, sebab atapnya aja dulu waktu dibangun atapnya masih atap hijau. Atapnya itu dikapi-kapi sama bambu. Nah, makanya itu keunikan pulau ngapa dipasang-pasang pasak tanpa dipaku. Jadi kalau ada suatu benturan, ada gempa, dia tidak patah, dia lentur. Itu makanya dulu pada saat tahun 2008 tuh ada arsitek dari Jakarta ke sini juga kan, dia tengok-tengok, woi bangunannya luar biasa. Luar biasa apa luar biasanya? Orang dulu belum punya alat-alat secanggih sekarang. Ini ngapa kok masjidnya dibangun dibikin bandul-bandul? Tahu bandulnya? Nah, ini bandulnya yang bulat-bulat ini bandul. Ini bandul. Pokoknya yang bulat menonjol ke bawah itu bandul. Di situ nanti di atas itu juga bandul itu. Itu panjangnya 7,5 meter yang tengahnya ya. Ini itu namanya bandul. Jadi kayu itu dimasukkan ke dalam bandul, dimasukkan tanpa dipaku, dia dimasukkan, nanti banyak longgar dipakai pasang. Nah itu pakai pasang. Nanti kami tanya apa Pak kegunaannya ini bandul-bandul ini? Ini Pak, bandul ini untuk penahan gempa. Jadi kalau dia gempa dia cuma berayun, tidak sempat patah. Memang betul sekali. Memang berayun dia. Coba kalau di mana dipaku sebesar itu pasti patah ya, kalau gempa. Nah itu. Pernikahan nanti di tiap-tiap soko-soko itu tiang-tiang itu ada satu yang menonjol kayu itu.
kayu-kayu itu kan ada yang menonjol ke atas. Nah, itu kita tengah seperti bentuk kepala apa? Seperti bentuk kepala gajah. Ini kepala gajah. Yang ada bola-bolanya. Nah, itu kepala gajah itu kan gajah menandakan kuat dan besar. Nah, itu melambangkan. Memang sudah luar biasa orang membuat ini sudah dipikirkan sebelumnya. Visualoginya sudah banyak. Filosofinya sudah bagus. Tahun 2015 ada renovasi dari anggaran APBN. Renovasinya yang pertama itu karena rencananya dulu tiang ini dibangun diganti kayu. Kayunya berganti, tapi cari kayu sebesar ini sudah tidak ada lagi. Sedangkan dulu kayu ini sudah ada yang dimakan ayam. Jadi ini dulu dibuka kayunya, dibuka kan di sini, dibersihkan semua, dan itu dipasang kasih kayu lagi, dikasih obat lagi, masih dibikin gitu. Kita dikasih besi-besi ini kan. Ini untuk kenangan yang lain seperti yang ini sudah ya sudah berapa ratus tahun. Nah, itu makanya dikasih penopang. Sebab penopangnya kekuatan semua ini berpusat pada Saka Guru, Saka yang Empat ini. Dikasih ini baru udah dipaku dari luar. Sama dirinya kan dia bikinnya itu lebih kokoh. Iya, lebih kokoh daripada di sini secara berdiri. Masjid Agung Pondok Tinggi didirikan dengan dasar musyawarah dan semangat gotong royong seluruh masyarakat Desa Pondok Tinggi. Musyawarah diikuti oleh seluruh para depati, para nenek mama, orang tua cerdik pandai, para tua teganai, anak jantan dan tua batino, serta para pemuda. Atap Masjid Agung Pondok Tinggi tidak berupa kubah seperti lazimnya masjid-masjid lain. Namun masjid ini berupa atap tumpang bersusun tiga yang makin ke atas makin runcing berbentuk limas. Adapun tiang pada Masjid Agung yaitu tian panjang 5 memiliki makna tersendiri, yaitu 8 pucuk larangan seperti 8 sudut pada setiap lingkaran tiang tersebut. Pada Masjid Agung juga terdapat tiang panjang 9 atau tiang tua atau juga disebut Saka Guru. Di pucuk tiang tua ini daunnya diberi atau memakai kain warna merah putih. Berarti warna merah dan putih sudah dikenal sejak dulu di Kerinci seperti gulai merah dan gulai putih.